Ya, mungkin buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Dan Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas RC, kelas beton, yang mana pada tugas kali ini kami mendapatkan bagian untuk membahas dari materi yang Bapak berikan, yaitu terkait materi PPT W10 terkait dengan kolom dan interaksi diagram. Di sini kami terdiri dari 8 orang. Saya Rivaldi dengan NIM akhir 115. Kemudian saya dengan Luther Jeremy dengan NIM akhir 120. Kemudian perkenalkan, nama saya Christian Prabowo dengan NIM akhir 73 dari angkatan 22. Kemudian saya Adisti Rais Farezi dengan NIM akhir 103 dari angkatan 2022. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadlan Habibi dengan NIM akhir 097. Saya Sadarna Nafi dengan NIM akhir 131 dari angkatan 2022. Saya Misa Malka Firdaus dengan NIM akhir 110 dari angkatan 2022. Dan saya Gita Yulasari dengan NIM akhir 124 dari angkatan 2022. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Mungkin kita langsung aja masuk ke presentasi dari kelompok kita. Mungkin bagian pertama ini saya serahkan kepada teman-teman saya secara bergantian. Kepada Bang Luther pertama, saya persilahkan. Terima kasih Rivaldi atas kesempatannya. Jadi yang pertama, struktur vertikal yang tentunya penting dalam konstruksi beton bertulang. Fungsi dari kolom ini adalah untuk menyalurkan beban dari atap dan lantai ke pondasi. Kolom itu dapat menerima beban aksial tekan dengan atau tanpa momen lentur. Desain dan analisis kolom beton bertulang memerlukan pemahaman yang baik tentang perilaku beton dan baja tulangan di bawah berbagai kondisi pembebanan. Boleh next slide. Adapun tertera definisi dan fungsi kolom. Kolom adalah komponen struktur yang terutama memikul beban aksial tekan, sehingga disebut sebagai komponen struktur tekan. Kemudian, fungsinya adalah menyalurkan gaya tekan aksial dengan atau tanpa momen dari plat lantai melalui balok atau plat dari atap hingga ke pondasi. Karakteristik dari kolom sendiri disebut sebagai elemen struktur vertikal. Momen yang disalurkan dapat berupa momen uniaksial atau biaksial. Next slide. Kemudian, di dalam kolom itu ada beberapa macam jenis tulangan, yaitu salah satunya adalah tulangan longitudinal, yaitu tulangan utama dalam kolom yang dipasang memanjang sejajar dengan arah beban. Kemudian fungsinya itu untuk menahan momen lentur dan untuk menerima gaya tekan pada kolom. Pemasangan dari tulangan longitudinal ini sejajar dengan sumbu kolom dan diikat oleh tulangan transversal. Next slide. Sementara untuk tulangan transversal sendiri biasanya itu disebut dengan tulangan sengkang. Fungsinya itu dia untuk menahan gaya geser dan juga gaya tekuk. Oke, next slide. Jenis-jenis kolom beton bertulang. Kolom yang pertama ada kolom dengan sengkang ikat, yaitu kolom diperkuat dengan tulangan longitudinal minimal 4 batang dan sengkang ikat atau transversal atau lateral. Sengkang pada balok disebut sengkang ikat atau ties pada kolom. Kemudian kolom berspiral. Kolom yang diperkuat dengan tulangan longitudinal minimal 6 dan spiral menerus. Umum dijumpai pada kolom bundar. Spasi spiral minimal itu 25 mm hingga 75 mm maksimal. Dan yang terakhir adalah kolom komposit. Itu kolom yang diperkuat arah longitudinal itu dengan profil baja atau pipa baja dengan atau tanpa tambahan tulangan longitudinal dan berbagai tipe tulangan lateral. Next slide. Kolom komposit. Kolom komposit merupakan kombinasi antara beton dan profil baja struktural. Profil baja dapat berupa profil I atau pipa baja. Kolom komposit memiliki keunggulan dalam hal kekuatan dan kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan kolom beton bertulang konvensional. Penggunaan kolom komposit sering dijumpai pada bangunan tinggi dan struktur yang memerlukan kapasitas beban tinggi. Next slide.
Klasifikasi kolom berdasarkan kekuatan, yaitu ada kolom pendek dan kolom langsing. Kolom pendek itu dikatakan jika panjang kolomnya tidak perlu memperhitungkan pengaruh tekuk atau buckling. Umumnya kolom beton masuk kategori ini. Kemudian kolom langsing itu harus memperhitungkan pengaruh tekuk. Kolom langsing memerlukan analisis khusus untuk memperhitungkan efek langsingan. Kemudian untuk syarat untuk kolom pendek, dari segi desain kolom pendek itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga pengaruh tekuk tidak dominan. Kemudian dimensi kolom harus stoki atau tidak langsing. Kemudian untuk rasio kelangsingan dapat dilihat dari rumus berikut, yaitu K itu lebih kecil dari 22/36, di mana K itu menyatakan rasio kelangsingan, dan I itu adalah panjang batang, dan R adalah jari-jari girasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rivaldi. Baik, terima kasih Bang Luther atas penjelasannya. Mungkin saya lanjutkan terkait dengan batas angka kelangsingan. Nah, pengaruh kelangsingan pada kolom atau unsur tekan dapat diabaikan jika memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya itu apa aja? Yang pertama, kolom tidak bergoyang, di mana kolom tidak bergoyang atau kita sebut sebagai non-sway, atau kolom dengan tumpuan balok yang kedua ujung baloknya itu ditumpu dengan sendi. Terus yang kedua, syarat kedua itu adalah kolom bergoyang, yaitu untuk kolom yang tidak ditahan terhadap goyangan. Selanjutnya jari-jari girasi, yaitu dengan yang memiliki R atau jari-jarinya itu adalah 0,3 dari H atau tingginya untuk penampang persegi, dan jari-jari 0,25 dari dimensi untuk penampang yang bundar dari diameternya gitu, 0,25 dari diameter. Selanjutnya adalah kolom langsing. Kolom langsing memerlukan analisis khusus untuk memperhitungkan efek langsingannya. Rasio momen-momen pada kedua ujung, di mana M2 itu harus lebih besar dari M1. Dan juga rentang nilainya itu antara -1 sampai ke 1. Dan untuk menentukan perilaku kolom langsing, analisis kolom langsing melibatkan perhitungan momen-momen sekunder seperti efek P delta yang dapat meningkatkan momen total yang bekerja pada kolom. Terus jenis-jenis kolom berdasarkan posisi beban. Nah, ada kolom konsentris, yaitu kolom yang tidak menahan momen. Namun pada prakteknya, semua kolom harus didesain terhadap eksentrisitas tidak terduga. Yang kedua itu ada kolom eksentris, yang mana kolom menerima momen di samping gaya aksialnya. Momen dapat dirubah menjadi beban P dan eksentrisitas E. Selanjutnya transfer beban dari balok dan plat ke kolom. Nah, ketika beban terdistribusi merata di atas permukaan, seringkali dimungkinkan untuk membagi beban ke berbagai elemen struktural yang mendukung permukaan tersebut, dengan membagi total area menjadi area tributari yang sesuai dengan masing-masing elemen. Metode area tributari adalah setengah jarak ke kolom yang berdekatan, dan beban pada kolom itu sama dengan luas area dikali dengan beban lantainya. Kemudian distribusi area tributari. Nah, semua area harus didistribusikan ke kolom-kolom. Dalam desain struktural, penting untuk memastikan bahwasannya seluruh beban lantai ditransfer ke kolom-kolom pendukung. Nah, distribusi area tributari ini membantu untuk menentukan beban-beban yang diterima oleh masing-masing kolom berdasarkan posisinya di dalam struktur. Selanjutnya, tipe kolom berdasarkan posisinya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini kan ada definisi dari C1, C2, C3, dan C4. Nah, untuk C1 sendiri itu merupakan kolom sudut. Nah, yang mana kolom ini terletak di sudut bangunan dan menerima beban dari dua arah. Untuk C2 dan C3 itu kita sebut sebagai kolom eksterior, di mana kolom yang terletak di tepi bangunan menerima beban dari satu sisi dan setengah bentang interiornya. Dan C4 itu adalah kolom interior, yang mana kolom yang terletak di dalam bangunan dan menerima beban dari 4 arah. Nah, perhitungan beban kolom. Nah, untuk metode area tributari, setengah jarak, definisinya tadi kan setengah jarak ke kolom yang berdekatan. Nah, beban pada kolomnya itu dapat dihitung dengan mengalihkan area dengan beban lantainya. Dan untuk beban lantai sendiri itu dapat dihitung dengan menambahkan beban mati atau dead load-nya dengan beban hidupnya atau life load-nya. Nah, beban mati itu kita dapat dengan mengalihkan tebal plat dikali dengan berjenis beton. Selanjutnya. Nah, untuk contoh perhitungan beban kolom, nah contohnya kita memiliki bentang X sepanjang 5 meter dan Y sepanjang 5 meter dengan life load kita 300 kg
per meter persegi, tebal platnya itu 10 cm. Nah, beban lantai yang kita dapat itu, kita dapat menggunakan rumus 0,1 itu dikali dengan 2400 atau nilai betonnya ditambah dengan 300, itu kita dapat untuk nilai beban lantainya itu sebesar 540 kg per meter persegi. Nah, beban pada kolomnya itu kita dapat mengalihkan 5 bentang X dikali dengan 4 bentang Y dan dikalikan dengan beban lantainya yang kita dapat tadi sebesar 540, kita mendapatkan 10.800 kg atau 10,8 ton. Nah, dari perhitungan itu menunjukkan bagaimana beban total yang diterima pada suatu kolom dihitung berdasarkan area tributari dan beban lantai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gita. Terima kasih. Oke, terima Selesai. kasih Rivaldi. Matiin aja. Untuk selanjutnya itu ada kolom dengan beban konsentris yang dimana ketiga kolom dibebani dengan aksial P yang melewati garis pusat sumbu penampang. Dapat diasumsikan bahwa distribusi tegangan normal adalah merata di sepanjang penampang sebesar F sama dengan P per A. Namun jika beban P tidak melewati pusat sumbu penampang, maka distribusi tegangan normal tidak seragam. Kemudian untuk distribusi tegangan pada kolom konsentris, kalau kita lihat dari gambar di sebelah kanan itu menunjukkan distribusi tegangan pada kolom dengan beban konsentris. Terlihat bahwa tegangan terdistribusi merata di seluruh penampang kolom. Hal ini terjadi karena beban aksial diterapkan tepat pada pusat penampang, sehingga tidak ada momen luntur yang timbul. Kemudian untuk keseimbangan gaya pada kolom konsentris, yang pertama ada keseimbangan vertikal yang dimana sigma V sama dengan 0. Kemudian untuk PO-nya itu sama dengan FC aksen, AG itu dimana AG itu penampang bruto kolom, kemudian untuk AG dikurang sama AST itu luas tulangan longitudinalnya, kemudian untuk hasil eksperimennya itu 0,85 FC aksen, AG dikurang AST ditambah EV AST. Kemudian untuk keruntuhan kolom akibat beban konsentris, gambar menunjukkan proses keruntuhan kolom akibat beban konsentris. Terlihat bahwa kolom mengalami deformasi dan retak seiring dengan peningkatan beban. Pada akhirnya, kolom akan mengalami keruntuhan ketika beban melebihi kapasitas maksimumnya. Pemahaman tentang mekanisme keruntuhan ini penting dalam desain kolom untuk memastikan keamanan struktur. Kemudian untuk faktor reduksi kekuatan digunakan dalam desain kolom untuk memperhitungkan ketidakpastian dalam kekuatan material dan dimensi. Untuk kolom spiral itu faktor reduksi kekuatannya itu 0,75 tambah 0,15 1 per 1 C per D dikurang 5 per 3. Untuk kolom lainnya itu 0,65 tambah 0,25 1 per C per D dikurang 5 per 3. Interpolasi ini dilakukan pada C per D. Faktor ini memastikan margin keamanan dalam desain kolom. Kemudian untuk kekuatan kolom dengan beban konsentris, yang pertama itu adalah syarat kekuatan, kemudian yang kedua ada faktor reduksi, ada kekuatan nominal dan kolom spiral seperti yang kita lihat pada gambar. Kemudian untuk faktor reduksi tambahan, menurut ACIR 22421, faktor reduksi tambahan digunakan untuk memperhitungkan eksentrisitas tidak terduga yang tidak dipertimbangkan dalam analisis yang mungkin ada pada komponen struktur tekan dan untuk mengakomodasi kekuatan beton yang mungkin kurang dari FC aksen di bawah beban tetap yang tinggi. Untuk kolom dengan sengkang itu 0,85 kali 0,65. Kemudian untuk kolom dengan spiral itu 0,8 dikali 0,75. Kemudian untuk contoh kapasitas aksial kolom persegi itu ada kolom pendek persegi dibebani dengan aksial tekan saja secara konsentris. Kolom memiliki penampang seperti ditunjukkan pada gambar dengan tulangan 2D25 pada setiap sisi sejajar sumbu X. Hitung kuat nominal maksimum, kolom PN maksimal. Kemudian untuk asumsi FI-nya itu 420 MPa dan F aksen C-nya itu 28 MPa. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Adistira. Emang jago, Bang. Baik, selanjutnya itu ada penyelesaian contoh kapasitas aksial kolom persegi. Yang pertama itu ada luas tulangan
yaitu AS sama dengan A aksen S sama dengan 2 kali 490 mm persegi, yaitu didapatkan hasil 980 mm persegi. Di mana AST sama dengan 2 kali 980 mm persegi sama dengan 1960 mm persegi. Yaitu selanjutnya yang kedua ada luas penampang, di mana AG sama dengan 300 mm dikali 500 mili sama dengan 150.000 mm persegi. Selanjutnya yang ketiga itu ada kapasitas aksial, yaitu PN sama dengan 0,85 dikali 0,65 dikali 0,85 FC aksen buka kurung AG dikurang AST tutup kurung ditambah FY AST FY dikali AST, yaitu didapatkan hasil 2401,47 kilonewton. Selanjutnya itu ada contoh kapasitas aksial kolom lingkaran. Kolom pendek lingkaran diameter 500 mm dengan tulangan spiral dan tulangan longitudinal 6 D25 dipasang secara simetris. Hitung kuat aksial nominal maksimum PN max jika kolom dibebani hanya beban aksial konsentris. Asumsinya itu FY sama dengan 420 MPa dan FC aksen sama dengan 28 MPa. Selanjutnya ada penyelesaian contoh kapasitas aksial kolom lingkaran. Yang pertama itu luas tulangan AST sama dengan 6 kali 490 mm persegi, yaitu didapatkan hasil 2940 mm persegi. Yang kedua itu ada luas penampang, yaitu AG sama dengan pi per 4 dikali 500 mm persegi, yaitu didapatkan 196.350 mm persegi. Yang ketiga itu ada kapasitas aksial, yaitu PN sama dengan 0,8 dikali 0,75 dikali 0,85 FC aksen dikali AG dikurang AST ditambah FY dikali AST, yaitu didapatkan 3.502,77 kilonewton. Selanjutnya itu ada kolom dengan beban eksentris uniaksial. Komponen struktur tekan hampir selalu dirancang untuk menahan lentur. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kontinuitas bangunan, gaya angin, beban yang diberikan secara eksentrik pada bracket kolom, dan ketidaksempurnaan konstruksi umum dan ketidaksempurnaan konstruksi. Umumnya momen lentur diwakili oleh beban aksial dikali dengan eksentrisitas. Selanjutnya itu ada jenis kolom berdasarkan eksentrisitas. Yang pertama itu kolom dengan eksentrisitas kecil, yaitu tekan di seluruh bagian beton pada beban yang rendah. Gagal karena hancurnya beton dan lelehnya baja dalam tekan. Selanjutnya itu yang kedua ada kolom dengan eksentrisitas besar. Tarik setidaknya pada sebagian bagian, gagal karena leleh tarik baja pada sisi terjauh dari titik pembebanan. Syarat kekuatan kolom eksentris. Untuk mencegah kegagalan pada kolom dengan beban eksentris, harus terpenuhi syarat di mana MN lebih besar sama dengan MU. Dan PN lebih besar sama dengan PU, di mana MN adalah momen nominal, MU adalah momen ultimate. Selanjutnya PN adalah beban aksial nominal, serta PU adalah beban aksial ultimate. Faktor reduksi kekuatan digunakan untuk memberikan margin keamanan dalam desain. Selanjutnya itu ada kolom dengan momen uniaksial. Kolom beton bertulang yang mengalami momen uniaksial adalah komponen struktur vertikal yang menerima beban aksial dan momen lentur dalam satu arah. Pemahaman tentang perilaku dan desain kolom ini sangat penting dalam konstruksi bangunan. Bagian ini akan membahas konsep dasar, analisis, dan metode desain untuk kolom dengan momen uniaksial. Selanjutnya itu ada distribusi regangan dan tegangan. Yang pertama itu ada regangan, yaitu distribusi regangan pada penampang kolom bersifat linear dari sisi tekan ke sisi tarik. Yang kedua itu ada tegangan beton. Tegangan tekan beton diasumsikan berbentuk blok persegi ekuivalen. Yang ketiga itu ada tegangan baja.
Tegangan baja, tegangan pada tulangan baja dihitung berdasarkan regalan yang terjadi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Asadel. Ya, terima kasih penjelasannya, Ajis. Selanjutnya adalah hubungan dasar kolom tekan eksentrik. Yang pertama itu adalah gaya aksial, di mana PN sama dengan 0,4 Jamin lebih jelek. B dikali AB ditambah AS aksen kali FS aksen dikurang AS FS. Selanjutnya itu ada momen di mana MN sama Iya, dengan gue selalu PNC ngajak sama duduk dengan gitu. 0,85 Badminton nggak mau. F aksen Gua C pernah dateng nih. dikali AB buka kurung H per 2 dikurang A per 2 Belum dikader. ditambah AS aksen FS aksen Dikader. dikali H per 2 dikurang B Gila, aksen mulai nggak kena, ditambah makanya AS FS lu dikali D dikurang H per 2. Lanjutnya ada eksentrisitas di mana E sama dengan MN per PN. Selanjutnya ada diagram interaksi akhiran. P dikurang M. Yang pertama adalah beban aksial murni. Untuk titik tertinggi diagram, momen sama dengan 0. Selanjutnya ada kondisi balance, di mana titik di mana tulangan tarik tepat mencapai leleh. Yang ketiga ada lentur murni, di mana titik terendah diagram, beban aksial sama dengan 0. Selanjutnya ada keruntuhan balance. Definisi dari keruntuhan balance itu sendiri adalah kondisi di mana tulangan tarik tepat mencapai tegangan leleh bersamaan dengan beton tekan mencapai regangan ultimate. Lalu ada letak garis netral di mana CB sama dengan D aksen Dia udah selalu buluknya udah tahu lah. sigma CU per sigma CU ditambah sigma Y. Selanjutnya ada eksentrisitas balance di mana EB sama dengan MB per PB. Selanjutnya contoh soal kolom persegi di mana dimensi 300 dikali 500 mm dengan tulangan 4 D22 AS sama dengan 387 mm persegi dan efisiensinya sama dengan 24 MPa dan FW-nya 350 MPa. Yang ke Bali. Untuk penyelesaiannya di kondisi balance, yang pertama letak garis netralnya CB sama dengan 276 mm. Yang kedua, titik blok tekannya AB sama dengan 234 mm. Yang ketiga, gaya tekan betonnya CC sama dengan 1423 kN. Lu 3 berapa? Penyelesaian beban dan momen balance. Untuk beban axial balance, PB sama dengan 1432 kN. Untuk momen balance-nya MB sama dengan 292 kN dikali meter. Untuk eksentrisitas balance-nya EB sama dengan 204 mm. Penyelesaian keruntuhan tarik. Yang pertama adalah letak garis netral di mana C sama dengan 130 mm CB. 60 bang. Yang kedua gaya tekan beton CC sama dengan 680 kN dan yang ketiga beban aksial PN sama dengan 648 kN. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kasih abang link Canva lebih pendek. Cuma 5 menit. Baik, terima kasih kepada Saudara Sadel. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya adalah penyelesaian keruntuhan tekan. Yang pertama ada letak garis netral dengan nilai C sebesar 460 mm lebih besar daripada CB. Yang kedua adalah gaya tekan beton dengan nilai CC sebesar 2,393 kN. Yang ketiga adalah beban aksial dengan nilai PN sebesar 2,687 kN. Kemudian penyelesaian beban aksial murni. Yang pertama, beban aksial maksimum atau nilai PN yang didapatkan sebesar 3,602 kN dengan eksentrisitas atau nilai E sama dengan 0 dan nilai momen sama dengan 0. Kemudian interaksi P sama dengan M. Yang pertama beban aksial murni dengan nilai PN yang sudah saya sampaikan tadi 3,602 kN dan nilai momennya sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah kondisi balance, nilai PB sama dengan 1,432 kN dengan nilai MB sama dengan 292 kN dikali M. Yang ketiga adalah lentur murni dengan nilai PN sama dengan 0 dan nilai MN sama dengan 252,701 kN dikali meter.
Kemudian kita masuk ke contoh soal kolom lingkaran dengan didapatkan diameter sebesar 600 mm, tulangan sebesar 10 dengan diameter dengan dimensi 35, F aksen C dengan nilai 42 MPa megapascal dan nilai Fv sebesar 550 megapascal. Kemudian penyelesaian distribusi regangan. Yang pertama, regangan beton didapat nilai sebesar 0,003. Kemudian yang kedua adalah regangan baja didapatkan sebesar 0,00267 dan yang ketiga adalah regangan baja 4 yang didapatkan minus 0,000124. Selanjutnya, penyelesaian gaya-gaya internal. Yang pertama ada gaya tekan beton atau nilai CC dengan sebesar 3,695 kN. Yang kedua adalah gaya tekan baja CS1 dengan nilai 1,533 kN. Dan yang ketiga adalah gaya tarik baja atau TS4 sebesar 712 kN. Ya, ini tugasnya Bang Jidan. Untuk penyelesaian kapasitas kolom didapatkan beban aksial sebesar 5,076 kN dengan momen sebesar 1,380 kN dikali M dengan nilai eksentrisitas sebesar 0,272 meter. Mungkin bisa dilanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Dulu bersihin dulu. Debu. Jangan. Udah lu anterin ke Kalintang. Baru diikat semua sekalian. Sekalian aja ya. Di ayamnya lagi rapat kahim, Cok. Iya. Baik. Lingkaran segi kolom lingkaran itu lebih efisien untuk eksentrisitas kecil, lebih tangguh, fabrikasi otomatis tersedia. Kalau untuk kolom persegi lebih mudah dalam pengerjaan backing, cocok untuk eksentrisitas besar. Next. Faktor reduksi kekuatan. Aksial tarik didapatkan nilai 0,85. Untuk aksial tekan atau spiral didapatkan hasil 0,7. Lalu aksial tekan atau sengkang itu didapatkan hasil 0,65. Next. Faktor alfa untuk beban konsentris. Senggang ikat sama dengan 0,8. Lalu untuk spiral sama dengan 0,85. Alasannya adalah memperhitungkan ketidaksejajaran konstruksi dan faktor tak terduga lainnya. Next. Lalu ada diagram interaksi P sama M sampai M termodifikasi. 1. Beban aksial maksimum Pn max sama dengan 0,80 P0 atau sengkang atau 0,85 atau spiral. Lalu nomor 2, transisi linear sama dengan 0,65 atau 0,70 ke sama dengan 0,85. Lalu 3, lantur murni sama dengan 0,85. Next. Metode desain kolom. Langkah pertama adalah pilih dimensi percobaan B dan H. Lalu langkah kedua, hitung KN dan RN-nya. Lalu langkah ketiga, itu tentukan rasio tulangan dari diagram P sampai M. Next. Untuk metode desain kolom 2, langkah pertama ada pilih rasio tulangan PG. Lalu tentukan AG dari diagram P sampai M. Lalu langkah ketiga adalah hitung dimensi B dan H. Next. Pemilihan tipe kolom. Jikalau E per H sama dengan 0,1, E per H kurang dari 0,1, kolom spiral lebih efisien tapi lebih mahal. Lalu E per H lebih dari 0,2, kolom sengkang ikat dengan tulangan pada dua sisi. Lalu yang terakhir E per H kurang dari 0,2, kolom sengkang ikat dengan tulangan pada 4 sisi. Mungkin bisa dilanjut. Baik. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh soal desain kolom. Diketahui beban mati sebesar 1000 kN, beban hidup maksimum
1.500 kN, momen beban mati 60 kN, dan momen beban hidup 90 kN. Next. Pak Reza ya. Penyelesaian beban terfaktor. Di sini ada 3 parameter. Yang pertama itu beban aksial, PU sama dengan 1,2 dikali 1000 ditambah 1,6 dikali 1.500, hasilnya 3.600 kN. Untuk momennya, momen sama dengan 1,2 dikali 60 ditambah 1,6 dikali 90, hasilnya 216 kN. Untuk eksentrisitas, E sama dengan momen dibagi beban aksial, hasilnya 0,06 meter. Untuk penyelesaian parameter kolom, yang pertama ada KN sama dengan PU per sudut geser, F aksen C AG sama dengan 18 MPa. Untuk RN-nya sama dengan MU dibagi sudut geser F aksen C AGH sama dengan 2,16 MPa. Y sama dengan H dikurang 2D aksen per H sama dengan 0,7. Selanjutnya penyelesaian penentuan tulangan. Yang pertama rasio tulangan. Ini berdasarkan diagram PMPG yang sama dengan 0,025. Untuk luas tulangan AST sama dengan P kali G kali B kali H sama dengan 5.000 mm kuadrat. Untuk pemilihan tulangan, tulangan SD25, AS-nya itu 2,534 mm kuadrat untuk masing-masing sisi. Pengecekan kondisi tanpa beban hidup atap. Pertama, beban aksialnya, rumusnya sama seperti beban aksial yang di atas, hasilnya itu 2,480 kN. Untuk momennya, hasilnya sama seperti yang di atas, yaitu 216 kN. Selanjutnya adalah rasio tulangan. Dari diagram PMPG kurang lebih mendekati 0,01, artinya rasio tulangannya cukup. Next. Untuk kesimpulan desainnya, dimensi desain dari soal tersebut itu adalah 400 mm dikali 500 mm. Untuk tulangannya itu tulangan 10 D25, 5 batang di masing-masing sisi panjang. Untuk tipenya itu kolom sekang dengan tulangan di 4 sisi, E per H sama dengan 0,12. Next. Untuk kesimpulannya, desain kolom beton bertulang dengan momen anaksial memerlukan pemahaman yang mendalam tentang material tersebut, distribusi tegangan-tegangan, serta konsep diagram interaksi PM. Melalui contoh-contoh yang telah dibahas di atas, kita dapat melihat bahwa proses desain melibatkan iterasi dan pertimbangan berbagai faktor seperti beban, ada beban mati, beban hidup, eksentrisial, dan efisiensi penampang. Penerapan metode desain yang tepat dan pemilihan tipe kolom yang sesuai akan menghasilkan struktur yang aman, ekonomis, dan memenuhi persyaratan arsitektural. Demikian, saya kembalikan kepada Rivaldi. Baik, terima kasih Michelle dan teman-teman semua yang udah ngejabarin. Mungkin banyak hal yang udah disampaikan sama teman-teman semua. Mungkin beberapa yang anggapannya sedikit miss atau apa, mungkin harap maklum. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah bergabung dan juga mempresentasikan hasil kerja kita ini. Mungkin kepada Pak Yudi mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pekerjaan tugas ini. Lebih dan kurangnya kami minta maaf dan terima kasih dari kelompok 2C. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Rivaldi. Terima kasih. Terima kasih.